Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini terkait dengan jumlah formasi yang akan dibuka pada seleksi CASN di tahun 2022 ini. Jadi akhir-akhir ini banyak muncul berita bahwa nantinya pada seleksi calon aparatur sipil negara di tahun 2022 ini akan dibuka lebih dari 1 juta formasi. Dan kali ini kita akan coba lihat 1 juta formasi yang akan dibuka tersebut terdiri dari formasi apa saja. Dan tentunya hal ini penting diketahui bagi teman-teman yang memang tertarik ingin menjadi ASN di tahun 2022 ini. Dan sebelum kita masuk ke pembahasan tersebut, saya atas nama pribadi mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pak Cahyokumolo, karena beliau hari ini telah meninggal dunia, dan semoga arwah beliau bisa ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, langsung saja kita mulai. Jadi informasi terkait jumlah formasi yang akan dibuka pada seleksi CASN di tahun 2022 ini saya bacakan dari liputan6.com ya. Liputan6 memberitakan dengan judul pemerintah akan buka 1.086.128 formasi di rekrutmen CPNS dan P3K 2022. Pemerintah pada tahun ini siap kembali menggelar rekrutmen PNS atau ASN atau aparatur sipil negara untuk CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ad interim Mahfud MD telah menerima usulan untuk rekrutmen CPNS dan P3K 2022. Adapun pemerintah pada formasi tahun ini akan lebih fokus merekrut ex tenaga honorer untuk jadi ASN. Jumlah rekrutmen pengadaan ASN tahun 2022 adalah 1.086.128 orang atau formasi jabatan, ujar Mahfud MD dalam rapat kerja bersama Komisi 2 DPR RI Selasa 26 Juni 2022. Secara total akan ada sebanyak 1.035.811 formasi P3K pada seleksi ASN tahun ini. Formasi terbesar dialokasikan untuk P3K guru di pemerintah daerah sebanyak 758.018 orang, disusul P3K fungsional non guru 184.239 orang. Kemudian pemerintah pusat akan menarik 45.000 formasi untuk P3K guru, 25.554 formasi untuk jabatan teknis lain, 20.000 formasi dosen Kemendikbud dan Kemenag, dan 3.000 formasi dokter atau tenaga kesehatan di bawah Kemenkes. Sementara total formasi untuk CPNS 2022 berjumlah sebanyak 8.941 orang. Namun peruntukan jenisnya belum disebutkan lebih lanjut. Selain itu, Mahfud juga belum memaparkan lebih spesifik kapan pengadaan formasi baru CPNS dan P3K tahun ini akan dibuka. Dia mengatakan rekrutmen ASN 2022 memang akan fokus pada seleksi P3K guru dan tenaga kesehatan. Ini diputuskan dengan mempertimbangkan tenaga honorer atau non-ASN yang memenuhi syarat penyederhanaan birokrasi dan pengadaan ASN dengan memperhatikan kemampuan pembayaran gaji dan tunjangan sesuai peraturan perundang-undangan, tuturnya. Jadi dasar jumlah formasi ini itu sebenarnya sudah disampaikan pada rapat Menpan-RB ya, pada rapat di Kementerian Pan-RB. Jadi ini ya, untuk pusat totalnya sebanyak 93.534, sama seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Mahfud MD. Kemudian untuk daerah juga sama, 942.257 ya. Untuk gurunya 758.018 orang, dan untuk fungsional selain guru atau non guru sebanyak 184.239 orang. Ini termasuk tenaga kesehatan ya, untuk fungsional selain guru. Kemudian pada PPT yang dipresentasikan
oleh Kementerian Keuangan juga jumlahnya sesuai ya atau sama dengan yang dipaparkan oleh Pak Mahfud MD. Jadi terkait dengan rencana pengadaan P3K di tahun 2022 itu untuk P3K gurunya sebanyak 758.018 orang dan P3K non guru yaitu sebanyak 184.239 orang. Jadi totalnya 942.257 orang. Jadi itulah jumlah formasi yang nantinya akan dibuka pada seleksi CASN di tahun 2022 ini. Dan perlu diingat, CPNS yang tadi disebutkan oleh Pak Mahfud MD maksudnya adalah untuk sekolah kedinasan ya. Jadi ini ya. Jadi yang tadi ada 8.941 orang ini adalah khusus untuk sekolah kedinasan, tidak dibuka bagi umum kecuali untuk Papua dan Papua Barat dan Provinsi Pemekaran di Papua. Jadi itulah informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman yang memang tertarik ingin menjadi ASN, baik itu CPNS melalui sekolah kedinasan dan P3K ya, terutama bagi teman-teman honorer atau non-ASN. Mungkin itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.